Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan ada seorang nelayan yang sangat miskin. Di suatu pagi, anak-anak nelayan ini menangis disebabkan kelaparan karena tidak ada makanan yang mau dimakan. Maka nelayan ini dengan harapan yang sangat besar, apabila beliau nanti berangkat ke laut untuk menangkap ikan, maka beliau berharap mudah-mudahan mendapatkan ikan yang cukup untuk diberikan kepada anak-anaknya. Maka dengan bismillah beliau berangkat ke laut untuk mencari ikan. Baru beberapa saat beliau memasang jaringnya di laut, maka beliau mendapatkan ingat yang sangat besar. Beliau mendapatkan ikan yang sangat besar, dan dengan rasa gembira dan terbayang-bayang dalam pemikiran beliau, ikan ini nanti akan saya bawa ke rumah saya masak, lalu saya suapkan ke mulut anak-anak saya yang saya tinggalkan tadi dalam keadaan lapar. Maka beliau tentang ikan ini dengan semangat dan penuh perasaan gembira. Tetapi sayang seribu sayang, di pertengahan jalan beliau berjumpa dengan seorang raja yang sangat zalim. Maka sang raja tersebut memerintahkan anggotanya ataupun ulu balangnya, wahai ulu balang, minta ikan itu dari nelayan itu. Maka berangkat ulu balang raja tersebut meminta ikan tersebut. Wahai nelayan, sang raja meminta ikan yang engkau bawa. Maka nelayan berkata, wahai sang raja, tadi saya meninggalkan anak-anak saya dalam keadaan lapar. Maka ikan ini mau saya bawa pulang untuk saya berikan makan kepada anak-anak saya. Dengan marahnya sang raja maka memaksa meminta ikan tersebut dari nelayan. Maka pupus sudah harapan nelayan tersebut memberikan makan kepada anak-anaknya. Beliau pulang ke rumahnya tanpa membawa apa-apa. Maka dengan perasaan gembira, senang, sang raja tersebut membawa ikan ke istana. Sesampai ke istana, dipanggil permaisuri. Wahai permaisuri, coba engkau lihat, ada ikan yang sangat enak, besar. Maka dielus-elus oleh sang raja dan permaisuri. Maka baru beberapa saat dielus-elus, menggeleparlah ikan tersebut, sehingga gigi daripada ikan tersebut mengenai tangan sang raja. Pada awalnya baru terasa nyeri sedikit, tetapi 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai menghitam jari-jari sang raja. Ternyata racun yang ada di gigi ikan tersebut sudah masuk ke jari-jari sang raja. Maka sang raja bertanya kepada tabib, wahai tabib, ada apa dengan tangan saya ini? Maka diperiksa oleh tabib, wahai sang raja, tangan sang raja ini sudah terkena racun. Adakah sang raja terkena sengatan binatang atau dan lain sebagainya? Maka dijawab sang raja, iya,
saya terkena gigitan daripada ikan. Maka sang tabib menyampaikan kepada sang raja, wahai sang raja, jari-jari sang raja ini harus diamputasi. Karena kalau tidak diamputasi, kalau tidak dipotong, maka racun yang ada pada jari-jari ini akan menyebar ke tubuh sang raja. Maka terpaksalah dipotong sampai pergelangan tangan sang raja. Tetapi baru beberapa saat, sesudah seminggu 2 minggu, ternyata sesudah dipotong bertambah hitam lagi di lengan sang raja. Bertanya kembali ke beliau, kepada tabib, bagaimana dengan tangan saya ini wahai tabib? Maka tabib berkata, wahai sang raja, ternyata racun ikan tersebut sudah meresap ke lengan sang raja. Maka terpaksa harus dipotong lengan sang raja. Maka dipotong lengan sang raja dengan harapan racun tersebut tidak menyebar kemana-mana. Tetapi ternyata masih menyebar ke yang lain. Sampai bertanya kepada tabib kembali dengan jawaban yang sama. Ternyata racun ikan tersebut sudah menyebar ke tubuh sang raja. Maka dengan perasaan asing, sang raja bertanya kepada ahli hikmah yang ada pada saat itu, wahai ahli hikmah, ada apa dengan tangan saya ini kok bisa terkena racun? Maka sang ahli hikmah tersebut bertanya kepada sang raja, wahai sang raja, adakah engkau menjolimi seseorang sehingga Allah memberikan peringatan kepada kamu dengan penyakit terkena racun sedemikian ini? Maka diingat-ingat sang raja, maka teringatlah beliau pernah merampas ikan dari seorang nelayan yang sangat miskin. Maka beliau memerintahkan ulu balang beliau untuk memanggil nelayan tersebut ke istana. Maka datanglah sang nelayan tersebut, lalu bertanya sang raja kepada nelayan, wahai nelayan, apa yang engkau perbuat kepada saya di saat saya merampas ikanmu sehingga tangan saya harus diamputasi? Wahai sang raja, tidak ada yang saya perbuat, wahai sang raja. Coba engkau ingat-ingat lagi, apa yang engkau perbuat kepada saya? Maaf wahai sang raja, dan bahkan saya sudah lupa dengan kejadian itu. Engkau ingat lagi. Maka diingat-ingat oleh nelayan. Maka beliau berkata, wahai sang raja, di saat engkau merampas ikan dari tangan saya, yang mana pada saat itu anak saya menunggu di rumah dalam keadaan lapar, maka pada saat itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sang raja sudah menunjukkan kekuasaannya kepada saya dengan merampas ikan yang ada dalam tangan saya. Maka saya bermohon kepada kamu, ya Allah, tunjukkanlah kekuasaanmu kepada sang raja. Maka dengan menangis sang raja tersebut minta maaf kepada seorang nelayan tersebut agar dimaafkan, dan sang raja akan mengganti ikannya. Apa hikmah yang kita ambil dari kisah tersebut? Sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Ma'badin maula Bani Abbasin an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman faqala ittaqi daqwatal majlumi fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun, rawahul Bukhari. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mengutus Mu'adz berdakwah ke Yaman, maka nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ittaqi da'watal majlumi, wahai Mu'adz, hati-hatilah doa orang yang terjolimi. Hati-hatilah doa yang apabila kita menjolimi orang lain. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena doa orang yang terjolimi itu tidak ada pembatasnya antara beliau dengan Allah. Dalam artian doanya sangat mustajabah. Ada dua hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Pertama,
berhati-hatilah kita atas doa orang yang kita jolimi. Hati-hati kata-kata kita menjolimi orang lain, sebab kekuasaan kita menjolimi orang lain yang toh pada suatu hari nanti kita takutkan beliau mendoakan kita kepada Allah, maka sehingga terkabul, sehingga Allah memberikan peringatan kepada kita semua. Yang kedua, di saat kita terkena musibah ataupun peringatan-peringatan kecil dari Allah, maka mari kita introspeksi diri. Adakah kita menjolimi orang lain sehingga Allah memberikan peringatan kepada kita? Kalau ada, bersegeralah kita meminta maaf kepada orang yang kita jolimi tersebut, sehingga Allah mencabut peringatan tersebut. Inilah hikmah terbesar yang dapat kita ambil daripada kisah sang raja dengan nelayan yang miskin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.